dia melihat ada seorang anak menangisi ibunya yang mati karena kena peluru nyasar. Dia sadar kita berperan, ibu yang tidak berdosa yang jadi korban, bahkan anak ini kehilangan tumpuannya. Lalu dia mengirim wakil untuk bertemu dengan kubu di sebelah. Lalu kemudian mengatakan, bisakah kita damai? Yang di sebelah juga merespon, tidak ada. Itu Irene. Sebuah damai yang diambil karena upaya demi kebaikan bersama. Jadi saudara, Irene itu adalah upaya kita untuk membangun perdamaian dari sisi kita. Kan damai itu memang saya sebutkan tadi ada yang perspektif Tuhan tidak bisa kita dapatkan selain anugerah Tuhan sendiri, tetapi yang lain kan harus kita perbaiki, harus kita perjuangkan dan lain sebagainya. Nah, jadi saudara, kemudian dikatakan tadi memerintah Brabeuto, memerintah ini begitu. Kalau di Undang-Undang Dasar ada aturan utama, ya, rule of state. Itu Brabeuto. Dalam keluarga juga ada rule, dan itu bukan semata-mata mengenai aturan keluarga untuk kita kemudian menjalankan hukum keluarga, bukan, tetapi aturan yang diberikan Tuhan untuk kehidupan kita di dalam damai sejahtera. Nah, jadi memerintah di dalam hati kita dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian saudara, karena untuk itulah kita dipanggil. Kata dipanggil di sini menggunakan kaleo. Kaleo ini adalah to call with loud, ya, loudspeaker, ya, dipanggil dengan suara maksimal. Jadi kalau Tuhan panggil gak ada suara coba-coba, ya. Kalau Tuhan panggil saudara untuk melayani gak ada suara coba-coba. Bapak dipanggil coba-coba dulu, enggak. Itu suara tertinggi dari Tuhan. Siapkah kita menerima atau tidak? Makanya kalau kita mau dipanggil Tuhan, itu sudah suara Tuhan yang tertinggi. Dan banyak alasan yang kita berikan, bukan? Gak apa-apa saya singgung sedikit ya soal ini. Ya, alasan untuk menolak pelayanan, ada Pak Pendeta atau Pak Majelis saya tidak bisa karena saya sudah tua, ya kan? Lalu kemudian dicari yang lebih muda, saya tidak bisa Pak Pendeta, saya terlalu muda. Kemudian dicari di antaranya, saya tidak bisa Pak Pendeta, memang saya belum tua, saya relatif sudah lewati yang muda itu, tetapi saya terlalu sibuk. Lalu siapa yang dipakai? Lalu siapa? Jadi dalam konteks pelayanan, panggilan Tuhan itu sudah itu yang tertinggi untuk kita. Amin. Terserah kita mau terima atau tidak. Tujuan Tuhan. Rupanya ini berlaku dalam keluarga. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil. Ini panggilan Tuhan sudah maksimal, ya. Jadi sudah terwujudkan pada hari ini, sehingga mereka menjadi satu dan bukan lagi dua. Jadi Pak Ferdi bukan lagi dua, Adik Pendeta bukan lagi dua, melainkan satu. Lalu dikatakan tadi di bagian akhir, dan jadilah Eukaristo Gineste. Gineste itu to become, ya, jadilah orang yang Eukaristo. Eukaristo itu mindfulnya itu apa ya? Pikirannya itu pikiran yang tekstual begitu. Selalu bersyukur. Dan memang orang Kristen adalah orang yang dimodel Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan untuk hidup dalam rangka syukur itu. Dan itu luar biasa bagi kita, ya. Makanya saya lihat banyak orang Kristen mau walaupun susah, walaupun berat, tapi mereka tetap happy. Ya, saya kira mempelai nanti akan seperti itu, ya. Iya kan? Ini belum kita melangkah, Pak Fir sudah happy sekali, ya. Ada pendeta juga saya lihat sumringah betul, begitu, ya. Saya tidak bisa bicara banyak untuk hal-hal lain. Saya cuma ingin mengatakan perjalanan ke depan pastilah tidak mudah. Namanya keluarga, ada suka duka. Tapi biarlah firman hari ini menguatkan. Saya nonton penggalan dari sebuah film. Ada seorang laki-laki bernama Yosua. Dia cinta sama seorang perempuan namanya Catherine. Tapi Catherine ini adalah seorang anggota militer, dia kapten. Nah, ketika mereka menjalin hubungan, lalu kemudian
Yosua inginnya si Ketrin ikut dia. Cuma Ketrin bilang, saya tidak bisa. Saya terikat oleh pekerjaan saya. Lalu kemudian terjadi sedikit ketegangan di antara mereka. Nah, ketika Yosua menjauh, dia tidak bisa lupakan Ketrin. Sampai akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melamar menjadi militer. Ya, dan rupanya dia ditaruh di kompinya si Ketrin. Ketrin memeriksa barisan. Lalu ketika satu persatu dia perhatikan, Yosua, kau ada di sini? Ya, dia bilang, ya saya. Saya belum memberi kesempatan. Bilang I love you. I love you. Ya kan? Kalau ada pendeta sudah pasti bilang I love you. Dia bilang, siap kapten. Kau ada di sini? Ya saya. Sambil berbisik, aku akan ada bersama dimanapun aku berada, dimanapun kau berada. Karena dia cinta. Nah, mungkin ini poin pentingnya ya. Kami pendeta ini Pak, siang malam, ya kayak dokter. Ada banyak keluarga pendeta mengalami hambatan karena pasangan tidak memahami tugas dari pasangan. Ya, istri saya puji Tuhan ya, sampai hari mendukung. Istri saya orang Batak, padahal dulu saya anti orang Batak. Betul, Bapak Ibu, saya anti orang Batak. Karena saya pergi pelayanan di Sumatera Utara, turun di Belawan, lalu saya ditawarin oleh para sopir taksi, Papa naik ini, semua menawarkan. Lalu kemudian setelah lama saya lihat dua tas saya di belakang sudah hilang, ya kan? Saya lari ke sana kemari. Bang, lihat tas saya enggak? Apa mereka bilang? Ini Medan, gak mungkin dapat. Saya anti orang Batak sudah gitu ya. Anti orang Batak, dapat orang Batak ya. Jadi Bapak Ibu kalau benci orang jangan mengira ya. Jangan keterlaluan, pasti dapat, ya kan? Akhirnya saya harus mendamaikan diri saya, karena saya cinta Pak, ya kan? Dan dia lah yang mendukung saya. Orang yang anti dia lah yang mendukung saya setiap hari. Jadi seringkali ini nggak apa-apa ya, Pak Fred ya. Ini seringkali menjadi masalah dari keluarga pendeta. Pasangannya agak kurang memahami. Ya, saya harus katakan itu karena adik pendeta saya ini seorang hamba Tuhan dan sekarang menjadi gembala di Lumpebe, ya kan? Luar biasa menerima tugas di Sulawesi Selatan. Tapi saya percaya, dia akan bilang, siap saya. Dimanapun saya berada, aku akan di situ. Sebab I love you, ya. Sebab saya cinta kamu. Tuhan berkati saudara berdua. Tuhan berkati kamu keluarga. Amin. Persembahan pujian dari persembahan pujian dari paduan suara Joyful Cibubur. The Lord bless and keep you.